Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anakku semuanya. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Bisa bertemu lagi dengan Pak Eri hari ini. Nah, kali ini Pak Eri akan mengajak anak-anak semuanya untuk belajar bersama dalam operasi hitung perkalian. Nah, kalau sebelumnya kita sudah mengenal tentang perkalian, ya, perkalian itu adalah penjumlahan yang berulang-ulang ya anak-anak semuanya. Maka kali ini kita akan belajar perkalian baik dari penjumlahan maupun dari sebuah soal cerita. Jadi kita nanti akan melihat bagaimana toh perkalian itu digunakan pada kehidupan sehari-hari. Anak-anak tentunya nantinya setelah belajar perkalian ini bisa digunakan untuk kegiatan di hari-hari. Misalnya di rumah, ibu kamu membeli sesuatu dalam kotak. Nah, di dalam kotak itu nanti ada barangnya. Anak-anak nanti bisa menghitung tanpa menghitung satu persatu, tapi menggunakan cara perkalian. Seperti apa? Yuk, kita mulai dari sekarang. Tapi sebelumnya, kita berdoa terlebih dahulu. Kita buka kegiatan ini dengan membaca basmalah bersama-sama. Bismillahirrahmanirrahim. Nah, sudah siap ya anak-anakku semuanya? Mari kita lihat. Anak-anakku semuanya, di lanjutan pembelajaran setelah tadi dengan Pak Andang, nah, di sini ada lanjutannya. Kalau tadi ada Udin, Beni, dan teman-temannya sedang mencari jambu ya. Nah, sekarang dilihat di buku kalian. Nah, di bawahnya itu ada cerita di bagian ayo berdiskusi. Nah, di sini kalian diminta untuk berdiskusi dengan teman sebangkumu. Tetapi karena kalian baru di rumah, ya bisa berdiskusi dengan orang tuamu atau dengan Pak Heri yang Pak Heri pandu lewat video ini. Kita baca bersama-sama, anak-anak menyimak, Pak Heri yang membaca, dan perhatikan cara membaca termasuk intonasinya supaya anak-anak nanti bisa membaca sebuah cerita. Beni memetik 7 buah jambu. Udin memetik 7 buah jambu. Lani juga memetik 7 buah jambu. Semua jambu yang telah dipetik dikumpulkan oleh Edo dan Siti. Jambu tersebut dimasukkan ke dalam keranjang. Berapa jumlah jambu yang ada dalam keranjang? Nah, kalau kita lihat dari cerita ini luar biasa ya pertemanan mereka. Mereka kompak, mereka rukun dan saling membagi tugas. Nah, sekarang pertanyaannya, berapa jumlah jambu yang ada di dalam keranjang? Nah, yuk dilihat di bagian bawahnya itu ada pembahasannya. Nah, jawabannya seperti ini. Jambu yang dipetik Beni ada 7 buah. Udin 7 buah juga. Lani juga memetik 7 buah. Jumlah jambu semuanya, nah, bisa kita jumlahkan menjadi 7 ditambah 7 ditambah 7 sama dengan, nah, anak-anakku semuanya, di buku ini ya anak-anak ternyata ada kesalahan penulisan. Nah, makanya ini Pak Heri silang. Silahkan buku milik anak-anak juga boleh disilang, tidak apa-apa, ditandai karena itu salah ya, maka perlu Pak Heri betulkan. Lah, betulnya bagaimana? Yuk kita lihat yang betul. 7 ditambah 7 ditambah 7 sama dengan berapa? Nah, kelihatannya anak-anak, 7 ditambah 7 ditambah 7 ada berapa orang? 7-nya ada berapa itu angka 7-nya? Ada yang pertama ini ya, yang depan ini yang Pak Eri tunjuk pakai kursor, ada 7, ada 7, ada 7, ada 1, 2, 3, ada 3 angka 7. Di situ ada 3 angka 7. Artinya sama dengan 3 dikali 7. Ya. Sama dengan 21. Kok bisa 21? Yuk kita coba hitung. 7 ditambah 7 14 ditambah 7 21. Nah, seperti itulah caranya anak-anak. Jadi terbalik ya ini ya, harusnya 3-nya yang di depan. Karena angka 7 ada 3, maka 3-nya dulu yang ditulis.
Kalau dari cerita tadi kan ada 3 orang, berarti yang ditulis adalah 3-nya terlebih dahulu. Lanjut ya. Nah, sekarang ini diskusikanlah. Ini anak-anak diskusikan dengan orang tuamu atau dengan kakakmu. Ya, tapi Pak Eri bantu. Untuk Pak Eri berikan contoh. Pak Eri akan memberikan contoh ya. Coba perhatikan di nomor yang pertama atau yang paling atas. Di situ ada penjumlahan 4 ditambah 4 ditambah 4 ditambah 4 ditambah 4 ditambah 4. Banyak 4-nya ya. Tapi masih bisa kita hitung. Coba untuk menulis perkaliannya, kita lihat angka 4-nya ini ada berapa. Yuk kita hitung. 1 2 3 4 5 6. Ternyata angka 4-nya ada 6. Maka kita tuliskan di bagian perkaliannya menjadi 6. Yang di depan angka 6 terlebih dahulu. Ya. Baru kemudian kita tuliskan angka yang tadi dijumlahkan. Angka berapa itu? Angka 4. Berarti 6 dikali 4 atau 6 kali 4. Nah, sekarang kita lihat hasilnya berapa. Boleh anak-anak menghitung dari angka yang ada di depan penjumlahannya. Yuk, kita hitung bersama. 4 ditambah 4 berapa anak-anak? 8. Ditambah 4 12. Ditambah 4 berapa? Setelah 12 ditambah 4 jadi 16. Ditambah 4 jadi 20. Ditambah 4 menjadi 24. Artinya 6 dikali 4 itu sama dengan 24. Udah ya anak-anakku semuanya? Berikutnya anak-anakku semuanya. Ini sekarang Pak Eri tidak akan ngasih angka di atasnya seperti ini, tapi coba anak-anak hitung. Coba anak-anak hitung dulu. Yang bagian bawah ini ada 6 ditambah 6 ditambah 6. Berapa ya? 6-nya ada berapa dulu? Angka 6 ini ada berapa? Ya, ada 1 2 3. Ada 3. Maka kita tuliskan 3. Nah, seperti ini. 3-nya kita tulis dulu. 3 kali berapa? Nah, di sini ada 3 angka berapa ini? Angka 6 semua. Berarti 3 dikali 6. 3 kali 6 sama dengan berapa? 3 kali 6 6 tambah 6 12. Ditambah 6 lagi berapa? 18. Jadi hasilnya 3 kali 6 sama dengan 18. Satu contoh lagi. Kemudian nanti anak-anak lanjutkan yang di bagian bawahnya. Sekarang 1 tambah 1 tambah 1. Ini ada berapa angka satunya? Yuk kita hitung. 1 2 3 4 5 6 7 8. Ada 8 angka 1. Berarti kita tuliskan terlebih dahulu. Jumlahnya tadi ada 8. Nah, 8 kali berapa? Tentunya angka 1 ya, karena yang dijumlahkan tadi adalah angka 1 semua. Berarti 8 kali 1 sama dengan berapa? Hitung, coba. 1 tambah 1, 2, tambah 1 lagi 3, tambah 1 lagi 4, tambah 1 lagi 5, tambah 1 lagi 6, tambah 1 lagi 7, tambah 1 lagi 8. Oh, ternyata anak-anak, angka kalau dikalikan dengan angka 1, hasilnya menjadi sama, tidak berubah. Nah, anak-anakku semuanya, silahkan yang bagian bawah ini anak-anak lanjutkan sendiri. Ya, terus kemudian nanti minta tolong orang tuamu untuk ngecek sudah betul atau ada yang perlu diperbaiki. Ya, anak-anak semuanya. Nah, sambil mengerjakan silahkan videonya ini anak-anak jeda terlebih dahulu. Nanti setelah selesai di bagian yang angka 5 baru dilanjutkan. Ya, dijeda dulu sekarang, yuk. Jeda, tik. Nah, anak-anakku semuanya, kita lanjutkan di bagian berikutnya. Ya. Di bagian berikutnya yaitu ada soal cerita. Pak Eri senang kalau ada soal cerita karena seperti kehidupan kita. Yuk kita lihat soal ceritanya di bagian ayo berlatih. Tulislah
bentuk perkalian dan tentukan hasilnya. Nah, ini bisa anak-anak praktekkan nanti ketika di rumah menghitung gelas, menghitung piring, menghitung buah, dan menghitung yang lainnya bisa anak-anak praktekkan. Yuk Pak Eri ajari yang pertama, kita belajar bersama ya. Yang pertama, dibaca nomor 1. Anak-anak menyimak, perhatikan cara membaca serta intonasinya. Dayu mempunyai 2 buah kotak pensil. Masing-masing kotak berisi 9 pensil. Jumlah pensil Dayu seluruhnya adalah. Nah, yang kita tulis adalah jumlah kotaknya terlebih dahulu. Berapa tadi kotaknya? Ini ya, ada di sini, tidak perlu Pak Eri tandai seperti kemarin ya. Kali ini anak-anak harus lebih teliti sendiri. Jadi dilihat, oh ada angka di sini. Nah, ini ya. Ini jumlah kotaknya, kita tuliskan di bentuk perkalian di bagian depan. Kotaknya ada 2. Nah, setiap kotak tadi isinya berapa anak-anak? Nah, ada di sini. Masing-masing kotak berisi 9 pensil. Nah, setiap kotak berisi 9 pensil, jadi kita kali dengan angka 9 sesuai dengan isinya masing-masing kotak. Hasilnya berapa? Nah, hasilnya berapa ya? 2 kali 9 artinya angka 9-nya ada 2. Nah, anak-anak nanti boleh kalau mengerjakan, Pak, ini mau tak tambahi di sebelah sini sama dengan 9 tambah 9 boleh? Boleh sekali ya. Tapi kalau anak-anak sudah bisa langsung tahu jawabannya, wah hebat, tidak apa-apa. Tapi kalau belum, dituliskan saja di sebelahnya 9 tambah 9 ya kan. 2 kali 9 itu artinya angka 9-nya ada 2. 9 tambah 9 hasilnya 18. Nah, artinya jumlah pensil Dayu seluruhnya adalah 18. Nah, seperti itu anak-anakku semuanya. Jadi dalam penulisan perkalian dari soal cerita itu yang kita lihat adalah kotaknya atau wadahnya atau kelompoknya terlebih dahulu, baru kemudian isinya. Jangan sampai terbalik. Pak, kalau terbalik bagaimana? Kalau terbalik hasilnya nanti sama, tapi bentuk perkaliannya kurang tepat. Nah, paham ya anak-anak semuanya? Mudah ya? Matematika itu adalah pelajaran yang mudah. Berhitung itu mudah, ya kan? Nah, anak-anak semuanya, untuk mencoba apakah anak-anak sudah paham, silahkan di bagian bawah itu ya, di lanjutannya soal cerita di halaman berikutnya, anak-anak silahkan milih salah satu dari soal ini. 1 boleh, 2 boleh, 3 boleh, Pak semuanya boleh sekali. Kalau mau 1 tidak apa-apa, silahkan pilih salah satu, kemudian dijawab sesuai dengan yang anak-anak mampu terlebih dahulu. Kemudian nanti coba tanya orang tuamu apakah itu sudah betul atau ada yang perlu diperbaiki. Nanti bisa tanya orang tua, kakak, ya kan, atau saudara, atau siapa saja yang bisa ngajari anak-anak. Ingat, belajar itu bisa dari siapa saja. Demikian ya anak-anak semuanya. Semoga apa yang Pak Eri sampaikan hari ini mudah dipahami dan dapat diterima oleh anak-anak serta memberi manfaat untuk kita semuanya. Dan semoga anak-anakku semuanya diberi kesehatan, ilmu yang bermanfaat, dan kita bisa berjumpa lagi di lain kesempatan saat sekolah sudah bisa bertatap muka. Demikian anak-anakku, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.